rela berkorban karena aku mengasihi Tuhan. Kak Mariani, kita jalan-jalan yuk. Bosen nih di rumah terus. Kak Nau emang mau jalan-jalan kemana? Ya kemana gitu, ke Bogor atau kemana, keluar kota deh pokoknya yang jauh gitu. Jangan dulu Kak Nau. Kondisi lagi pandemi begini, lebih baik kita berdiam di rumah deh. Iya sih, tapi aku tuh bosen, pengen jalan-jalan gitu. Udah daripada Kak Nau bete gak bisa jalan-jalan, mending kita ibadah yuk. Kita bernyanyi dan menari buat Tuhan. Pasti betenya Kak Nau hilang deh. Bentar Kak, kita mau ibadah. Emangnya ini hari apa? Ini hari Minggu Kak Nau. Oh iya ya. Astaga, aku lupa gara-gara mikirin liburan terus. Terus sekarang mulai ibadahnya? Iya, sekarang kita udah mau mulai. Nah, sebelumnya Kano pimpin kita dalam doa ya. Oke. Yuk semuanya, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan sekarang kami bersama-sama ingin bernyanyi, ingin memuji Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mariani, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Gimana adik-adik di rumah? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan memelihara hidup kita. Semuanya bertepuk tangan yuk. Jangan lupa nyanyi sambil gerakannya juga ya. Siap-siap. Semua ini pastikan hilang, tapi aku
dalamku, karena Yesus tinggal di dalamku. Na, 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 Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah setiap firman yang ditabur, adik-adik boleh mengerti, dan adik-adik boleh melakukan itu di rumah. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kalian lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas roh sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kakak sebelum kita dengerin cerita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Ada gak sih adik-adik di rumah yang suka bantuin mamanya? Misalnya contohnya bantuin mamanya beresin kamar, atau bantuin mamanya sapu lantai, atau mungkin bantuin mamanya cuci baju. Ada gak? Coba tunjukkan kalau ada. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik yang suka bantuin mamanya di rumah. Nah,
Hari ini kita mau dengerin cerita tentang seseorang yang suka menolong orang lain. Siapa kira-kira adik-adik? Nah, namanya adalah Tabita atau disebut juga Dorcas. Nah, si Dorcas ini suka menolong orang lain. Ya, dia suka menolong orang-orang di sekitarnya. Orang yang ditolong adalah kebanyakan yang dia tolong adalah para janda-janda yang miskin, yang nggak punya banyak uang. Jadi si Dorcas ini menolong para janda tersebut. Gimana sih caranya Dorcas menolong para janda ini? Apakah Dorcas nolong mereka dengan uang? Enggak loh, ternyata nggak dengan uang. Atau mungkin dengan makanan? Enggak juga, dia nggak nolong dengan makanan. Dorcas punya satu keterampilan. Keterampilannya adalah menjahit. Dengan keterampilan itu, Dorcas bisa menolong orang lain. Ya, jadi dia menjahit baju, menjahit pakaian, nanti pakaiannya dikasih ke para janda-janda yang miskin tadi. Kalian di rumah kalau misalnya dikasih baju atau dikasih hadiah, kira-kira seneng nggak? Pasti seneng dong, ya kan? Sama kayak para janda-janda yang miskin ini, mereka waktu dikasih baju gratis, nggak pakai bayar, mereka juga senang. Nah, Dorcas ini membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dia buatin baju, tapi dia nggak minta bayaran. Dia nggak minta uang, dia nggak minta diganti dengan yang lain-lain. Dia hanya memberikan baju. Dia hanya kasih aja, dia nggak terima apa-apa lagi dari orang yang dia bantu. Nah, kalau kita menolong orang lain, kita harus sungguh-sungguh, sama seperti Dorcas. Dorcas menolong orang lain dengan tulus. Waktu dia jahit baju, dia jahit bajunya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Karena dia merasa kalau dia menjahit bajunya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itu sama aja seperti dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia menjahit bajunya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh gitu. Kita juga nih kalau misalnya kita menolong orang lain, kita juga harus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita harus menolong orang lain dengan tulus, gak boleh minta imbalan. Sama seperti Dorcas. Dorcas gak pernah minta imbalan, Dorcas gak pernah minta uang. Karena dia udah bikinin baju nih buat para janda, Dorcas gak minta uang. Karena Dorcas tahu para janda-janda ini gak punya banyak uang. Nah, jadi Dorcas hanya memberikan pakaian yang udah jadi, pakaian yang udah bagus, dia udah jahitin sebagus mungkin untuk para janda-janda ini. Ya, jadi dia menjahit baju dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Terus dia memberikannya juga tanpa ngarepin imbalan, tanpa ngarepin dibayar. Ya, mungkin kalau kita nih di rumah lagi bikin sesuatu, kita mau kasih seseorang gitu, kita mau kasih teman kita, mungkin nanti kita karena kita kasih, teman kita juga harus kasih balik ke kita. Nggak gitu ceritanya. Kalau misalnya Dorcas itu memberikan, langsung diberikan. Nih baju buat kamu, saya kasih bajunya gratis, kamu nggak usah bayar, buat kamu pakai, katanya gitu. Ya, Dorcas nggak pernah minta apa-apa dari orang-orang yang dibantu sama Dorcas. Nah, sehingga sampai saatnya Dorcas meninggal, karena Dorcas ini kan orangnya udah baik banget, baik sama orang-orang lain, dia membantu orang lain. Pada saat Dorcas meninggal, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dibantu oleh Dorcas, mereka merasa sedih, mereka merasa kehilangan Dorcas, karena Dorcas orang yang baik, orang yang sering membantu mereka, udah nggak ada lagi. Nah, tapi karena Dorcas ini adalah murid Yesus, Dorcas ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia mengasihi Allah. Ya, makanya orang-orang ini nih, tetangga-tetangganya, orang-orang yang ditolong sama Dorcas, mencari cara supaya Dorcas bisa bangkit lagi,
mereka ini mendengar di kota Lida, gak jauh dari kota tempatnya si Dorcas tinggal. Dorcas tinggal di kota Yope, ya. Tidak jauh dari Yope ada kota yang namanya Lida. Di situ ada Petrus. Petrus juga salah satu murid Yesus. Ada Petrus. Jadi para tetangga-tetangganya, orang-orang yang mengasihi Dorcas, mereka pergi ke kota Lida untuk menjemput Petrus, meminta Petrus untuk datang ke rumah Dorcas. Nah, akhirnya setelah Petrus datang ke Yope, setelah Petrus datang ke rumahnya Dorcas, orang-orang di sana, tetangga-tetangganya, orang-orang yang pernah dibantu sama Dorcas, para janda-janda miskin ini, mereka menunjukkan kepada Petrus, ini loh baju-baju yang si Dorcas buat kami. Mereka ngasih lihat baju-baju itu dengan hati yang sedih, karena mereka ini merasa kehilangan Dorcas. Karena mereka tuh merasakan betapa Dorcas ini mengasihi mereka sampai dibuatin baju bagus-bagus, ya kan? Makanya akhirnya mereka meminta Petrus untuk berdoa kepada Allah supaya Allah bisa membangkitkan Dorcas. Nah, akhirnya karena Petrus sudah tahu banyak orang yang mengasihi Dorcas, akhirnya Petrus berdoa kepada Allah. Petrus berdoa kepada Allah, akhirnya Allah membangkitkan Dorcas. Akhirnya Dorcas bangkit dari kematian, ya. Jadi adik-adik mesti ingat, sama seperti Dorcas. Dorcas menolong dengan sepenuh hati. Dorcas tidak minta imbalan, ya. Kita juga kalau misalnya kita mau menolong orang lain, kita harus menolong orang tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kita nggak boleh minta imbalan. Kita nggak boleh mengharapkan imbalan dari orang tersebut, ya. Apalagi kita menolong orang yang sedang susah, sedang membutuhkan. Kita nggak boleh minta imbalan, kita nggak boleh minta sesuatu kembali dari mereka, ya. Jadi kalau kita menolong, kita harus sungguh-sungguh, ya. Dan menolong orang lain itu adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Allah, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dorcas juga waktu menolong orang lain, Dorcas tahu kalau dengan menolong orang lain, dengan menolong orang yang membutuhkan, berarti Dorcas mengasihi Allah. Berarti Dorcas sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita juga harus tahu kalau kita menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, itu artinya kita sedang mengasihi Tuhan. Itu artinya kita mengasihi Tuhan, artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi buat adik-adik yang di rumah, yuk kita mau belajar untuk membantu orang lain, belajar untuk menolong orang lain, belajar untuk mengasihi sesama, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Gimana sih Dorcas menolong orang lain dengan keterampilannya? Keterampilannya Dorcas apa tadi? Ya, keterampilan Dorcas adalah menjahit. Kalau adik-adik di rumah kira-kira keterampilannya apa? Kalau adik-adik di rumah bingung nih, aduh aku keterampilannya apa ya? Aku bisa apa ya buat bantu orang lain? Gak usah bingung, pikirin keterampilan yang kalian punya apa. Ya, sekarang kan lagi gak boleh keluar rumah nih kalian. Jadi gak bisa bantuin orang-orang yang di luar rumah. Jadi untuk sementara kita tolong orang-orang yang ada di dalam rumah kita dulu. Contohnya membantu mama atau papa, ya. Misalnya nih kalian setiap pagi setelah bangun tidur, kalian bantuin mama beresin kasur, beresin tempat tidur. Nah, terus atau bantuin mama nyapu lantai, atau bantuin mama ngepel, atau bantuin mama beresin siapin barang-barang yang dibutuhin buat sekolah online. Kan kalian masih sekolah online nih, belum datang ke sekolah. Jadi bisa tuh bantuin mama
siapin barang-barang apa aja sih ini yang diperluin buat sekolah online. Misalnya buku-bukunya udah disiapin, atau kalau perlu laptopnya udah dinyalain, udah dicolok ke colokan listrik gitu. Itu salah satu contoh atau beberapa cara untuk menolong orang yang ada di rumah. Ya, menolong mama, menolong papa, siapa aja. Tapi kalau kalian menolong mama, jangan ngarepin imbalan. Jangan, oke, hari ini aku mau bantuin mama nyapu lantai supaya nanti aku dapet uang jajan. Oh, nggak gitu, nggak boleh gitu. Kalau kita mau nolongin mama, kita harus lakukan dengan tulus. Nggak boleh ngarepin imbalan, nggak boleh mengharapkan, oh biar supaya nanti aku dapet mainan baru. Oh, nggak boleh, jangan gitu. Ya, jadi kita harus membantu orang lain atau membantu mama, papa itu dengan tulus. Ya, nggak boleh ngarepin apa-apa. Oke? Jadi buat minggu ini kakak mau kasih kalian challenge deh. Kakak kasih kalian tantangan. Jadi minggu ini tantangannya adalah kalian harus bantuin orang tua kalian. Nolongin orang tua kalian. Misalnya mama lagi sibuk masak nih, belum sempet nyapu lantai. Nah, kalian inisiatif. Bilang mama, aku bantuin nyapu lantai ya. Bantuin sapu lantai. Jadi kan lantainya bersih tuh. Mama habis masak udah gak perlu nyapu lantai lagi. Itu contohnya ya. Nanti kalau kalian lagi nolongin mama nih, misalnya lagi nyapu lantai, nanti mami-maminya tolong fotoin ya adik-adiknya yang lagi bantuin, yang lagi nolongin. Kalau udah difoto, nanti fotonya dikirim tuh ke grup WhatsApp. Ya, jadi challenge-nya buat minggu ini adalah kalian menolong orang tua. Kalian bantuin mama dan papa di rumah. Oke, ya, ingat tuh challenge-nya. Nah, sebelum kita selesai dengerin cerita, kakak mau kasih tahu super kebenaran buat minggu ini. Super kebenarannya adalah mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Ya. Sekali lagi, mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi sesama, kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, itu artinya kita juga mengasihi Allah. Ya. Oke. Itu super kebenaran kita buat minggu ini. Nah, sekarang super ayat. Buat kalian yang punya Alkitab, yang ada Alkitab, yang udah bisa buka Alkitab, yuk buka Alkitabnya. Kita buka di Amsal 16. Amsal 16 ayat 6. Ya, kita buka di Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ya, itu super ayat kita buat minggu ini, Amsal 16 ayat 6. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Kita udah selesai dengerin firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk menjadi anak-anak yang bisa mengasihi orang lain, yang bisa menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kanau, gimana? Udah gak bete lagi kan? Oh, udah enggak dong. Ternyata bener ya Kak Mar, kalau misalnya memuji Tuhan itu bisa bikin kita happy, bisa bikin kita sukacita. So pasti. Nah, adik-adik, supaya nggak bete lagi, kita ada komsel loh setiap minggunya. Oh iya, jangan lupa jadwalnya ada di bawah ini ya. Adik-adik harus ikut, jangan sampai ketinggalan. Betul adik-adik, komselnya udah pasti seru banget ya. Jadi kalian wajib ikutan karena di situ ada challenge gitu. Oh iya ya, ada challenge-nya juga adik-adik setiap minggunya. Dan jangan lupa hasil prakarya kalian diposting ke grup WhatsApp kita, ya kan Kak? Betul Kak Nau. Nah, kalian juga bisa posting ke Instagram dengan tag @abijalteam.
Ya, dan sekarang kita mau prakarya. Oke, yuk Kak Nomi, let's go. Let's go. Hai adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita buat bikin prakarya. Ya, barang-barang yang dibutuhkan adalah yang pertama kita perlu kertas. Kita perlu kertas, atau kalau kalian di rumah adanya karton, boleh juga pakai karton. Kalau di rumah adanya dus aqua, boleh juga dus aquanya digunting gitu kan. Dijadiin prakarya juga bisa, atau kalian punya kertas gambar, boleh juga pakai kertas gambar. Pokoknya pakai barang-barang yang ada di rumah, yang nggak perlu beli. Ya, kakak di sini punya kertas ada 2 warna, satu warna pink, satu warna biru. Boleh warna apa aja, terserah kamu. Ya, terserah kalian mau bikin warna apa aja. Terus kita perlu gunting. Kita perlu gunting buat nanti kita menggunting. Terus kita perlu pulpen sama lem, stick. Boleh pulpen, boleh pensil, terserah kalian. Nah, habis itu kita juga perlu plastik. Plastiknya boleh apa aja, boleh plastik yang udah pernah dipakai buat sampul buku, nggak apa-apa. Kalau udah nggak dipakai lagi boleh dipakai, atau mungkin pakai plastik yang bekas bungkus undangan, itu juga boleh. Ya, plastik yang ada di rumah boleh dipakai. Ya, kemudian kita pakai kertas scrap. Nah, pakai kertas scrap. Ini kakak pakai kertas scrapnya yang udah potong-potongan, yang udah nggak dipakai-pakein lagi. Jadi kakak pakai aja sisa-sisa. Kalian bisa pakai kertas origami, atau kalian bisa pakai kertas koran digunting-gunting, atau kalian punya majalah bekas yang udah nggak dibaca-baca lagi, boleh digunting-gunting aja. Ya, ini kertas scrapnya udah kakak gunting-gunting. Udah kayak gini. Udah kakak gunting macam-macam. Pokoknya gunting sembarangan aja, asal-asalan guntingnya nggak apa-apa. Ya, udah digunting semua. Nah, sekarang kita mulai bikin prakaryanya. Pertama, kalian ambil satu kertas, kita mau bentuk hati. Kita mau bikin hati. Nah, di sini kakak mau gambar hati. Ini udah kakak gambar sih. Kita buat hati di sini setengah aja, nggak usah sampai 1, setengah aja. Jadi nanti guntingnya di satu sisi aja. Nanti setelah digunting nanti jadinya hatinya jadi 1 ya. Kita gunting ya. Kita gunting hatinya. Nah, setelah digunting jadi hati, ya kan? Kalau udah, kita gunting lagi. Kita gunting lagi dalamnya. Nih. Kita gunting lagi dalamnya. Jadi nanti hatinya bolong. Nah. Tuh, jadi hatinya begini, bolong nggak adik-adik? Ya, jadi hatinya bolong. Seperti ini hatinya. Yang ini boleh dibuang aja, kita nggak pakai. Yang kita pakai yang ini. Ya, hatinya jadi ada bolong tengahnya. Nah, setelah itu kalian ambil plastik. Ya, tadi kakak udah bilang plastik apa aja bebas. Boleh plastik bekas bungkus undangan, boleh bekas sampul buku. Kalau bukunya udah nggak kepake, terus sampulnya boleh diambil. Terus kita taruh hatinya di atas plastik. Ya. Terus kita lem dulu hatinya. Kita lem pakai lem stick. Kalau kalian nggak punya lem stick, punyanya lem yang lain, misalnya punya solatip atau punya double tip, boleh dipakai adik-adik, gak apa-apa. Ya, sudah. Terus kita tempel hatinya.
Kalau udah ditempel, ya udah kayak gini, nanti kita gunting plastiknya yang sisa, yang ada di pinggir-pinggirnya kita gunting. Kita buang. Nah, setelah digunting jadi seperti ini. Jadi ada plastiknya, ada yang sisi plastik. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita isi si hati yang kosong ini dengan potongan-potongan kertas scrap, atau kalian boleh pakai potongan kertas origami juga boleh. Oh iya, satu lagi, kita mau bikin orang-orang. Kita bikin orang-orangan. Ya, kalian boleh gambar dulu orangnya. Kalau kalian bisa gambar sendiri, boleh gambar sendiri. Nih, kakak mau gambar orang. Jadi nanti bisa kakak potong. Nah, kakak pakainya 2 ya adik-adik, gambar orangnya. Sudah. Kalau udah gambar orang kayak gini, kita gunting orangnya. Kita gunting lagi. Kakak gunting satu-satu ya. Kita gunting. Kalau misalnya adik-adik masih susah nih, aduh gak bisa guntingnya kak, boleh minta tolong sama mamanya. Minta mamanya bantuin gunting ya. Nah, jadi deh ya, satu. Ini yang cowok contohnya ya. Kita gunting lagi yang ada rambutnya. Yang cewek yang rambutnya panjang. Yep. Nah, jadi orangnya nanti ada 2 gambar orangnya ya. Nah, sekarang kita tempel gambar orangnya di tengah-tengah di sini ya. Kita tempel dulu. Boleh pakai lem. Boleh pakai lem kertas, boleh pakai solatip. Kalau kalian cuma punya solatip, boleh pakai solatip. Kita tempel di sini 1. Nah, kita lem lagi yang satunya. Nah, sudah dilem, kita tempel ke sini. Jadi begini. Jadi ada orangnya nih di dalam hatinya nih. Nah, kalau udah, sekarang kita tempel pakai kertas scrap. Sekarang kita lem dulu. Hatinya ya yang dilem, yang plastiknya ini kita lem, kita kasih lem. Kalau kalian ada double tip, pakai double tip juga boleh. Kita tebarin nih kertas scrapnya, kita tebarin di sini biar dia nempel. Nah, yang kosong-kosong tetap diisi ya adik-adik, diisi sama kertas scrap. Kita lem lagi. Yap,
Nah, jadi kayak gini nih adik-adik. Ya. Di sekelilingnya, nih yang di hati ini yang kosong-kosong, boleh kalian tulisin super kebenaran. Ya, super kebenarannya tadi apa? Mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Jadi boleh ditulisin di pinggir-pinggirnya sini. Ya. Dah. Ini prakarya kita buat minggu ini. Pakai barang-barang yang ada di rumah aja ya adik-adik, nggak usah beli-beli. Yang penting kalian bisa buat prakarya, oke? Ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, prakaryanya nanti kalau kalian udah selesai bikin, udah dibuat, nanti kalian kirim ke WhatsApp grup atau ke Instagram, ya. Oke, yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji, menari, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami selama 1 minggu ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.